Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabar antum hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita mulai belajar lagi ya. Setelah kemarin pekan lalu antum melaksanakan ujian PTS atau penilaian tengah semester. Mudah-mudahan semua mendapatkan hasil yang terbaik ya. Amin. Nah, kali ini kita sudah mau belajar lagi. Jadi sebelum belajar, Ustazah punya nasihat nih. Ustazah ambil dari sebuah hadis. Ini hadis riwayat dari Tirmidzi yang berbunyi, ittaqillaha haitsu ma kunta, yang artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun antum berada. Nah, maksudnya apa nih? Anak-anak Ustazah ada yang tahu nggak? Ada yang sudah paham belum? Maksudnya di mana saja kita berada, di rumah, di sekolah, di pasar, atau di tempat bermain, di lapangan, atau dimanapun kita berada, kita harus tetap bertakwa kepada Allah. Kita harus ingat bahwa Allah itu selalu melihat kita, bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita. Ada malaikatnya yang mencatat apa yang kita perbuat. Jadi kita harus ingat ya, selalu bertakwa dengan menjalankan sholat, melaksanakan kebaikan, dan menghindari semua yang dilarang sama Allah. Ya anak-anak Ustazah, ingat, kerjakan sholatnya lagi, jangan pernah ditinggalkan. Karena jika antum meninggalkan sholat, berarti antum telah melakukan sebuah dosa. Ingat ya anak-anak Ustazah. Baik, sekarang kita mulai saja pelajarannya ya. Jadi anak soleh dan soleha, silahkan bersiap-siap. Dan sebelum itu kita berdoa dahulu ya. Mari tampung tangannya. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita akan mulai pembelajarannya. Semangat anak-anak Ustazah. Oke, anak-anak soleh dan soleha, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bersuci. Nah, anak-anak ustazah, siapa yang tahu apa itu artinya bersuci? Ya, Masya Allah, bersuci itu artinya adalah menghilangkan kotoran. Nah, kotoran apa yang kita hilangkan ya? Coba, siapa yang tahu? Iya, kotoran yang kita hilangkan itu adalah kotoran yang bisa jadi ada di badan kita, ada di tubuh kita, ya kan? Atau di pakaian kita, atau ada di tempat tinggal kita, tempat sholat. Semuanya itu bisa terkena kotoran, makanya kita harus membersihkannya. Nah, kemudian anak-anak ustazah, coba siapa yang tahu contoh benda apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Ayo. Nah, iya, Masya Allah. Yang pertama, yang umumnya kita gunakan untuk bersuci adalah air. Iya, betul, kita gunakan air. Nah, air seperti apa yang bisa kita gunakan untuk bersuci? Nah, biasanya air yang biasa kita gunakan untuk bersuci itu adalah dari air sumur atau air tanah, ya kan? Nah, kemudian dari air hujan itu juga bisa, kemudian air sungai, dan bisa juga air laut.
Nah, keempat jenis air ini bisa kita gunakan untuk bersuci, ya. Nah, selanjutnya, bagaimana nih Ustazah kalau misalnya kita sedang pergi jauh dan kita tidak menemukan air? Jadi, kalau misalnya kita mau bersuci tapi tidak ada air, kita tidak menemukan air, maka kita bisa bersuci dengan menggunakan benda lain. Contohnya batu. Nah, seperti ini nih, kita bisa menggunakan benda ini, namanya batu. Misalnya kita tidak menemukan air, kita bisa menggunakan batu sebagai benda atau alat untuk bersuci. Ini contohnya. Nah, selain batu apalagi? Misalnya kita tidak ketemu batu, kita bisa juga menggunakan tisu, ya. Tisu yang biasa dibawa kemana-mana nih, bisa kita gunakan untuk mengelap. Rupanya dia juga bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya kita habis buang air, kalau misalnya memang tidak kita temukan air, maka tisu juga boleh kita gunakan. Tapi ingat ya anak-anak Ustazah, yang utama, yang lebih afdol untuk kita bersuci adalah menggunakan air. Benda-benda yang lain boleh digunakan, tapi kalau tidak menemukan air, ya. Nah, baik. Sekarang kalau kita bersuci untuk membersihkan badan kita, biasanya seperti apa? Biasanya bagaimana anak-anak Ustazah untuk membersihkan badannya? Ya, betul sekali. Kita mandi supaya badannya bersih dan suci dari kotoran. Mandi itu biasanya berapa kali anak-anak soleh dan soleha? Ya, betul. Minimal biasanya umumnya kita akan mandi 2 kali sehari. Misalnya di pagi hari ketika bangun tidur, setelah bangun tidur kita mandi terlebih dahulu, dan kemudian di sore hari setelah kita beraktivitas di luar rumah, setelah kita main di luar rumah, setelah kita pergi-pergi, biasanya badan kita kotor, makanya kita harus mandi dulu supaya badannya bersih lagi, ya anak-anak soleh dan solehah. Nah, jadi kalau kita rajin mandi, kalau kita rajin membersihkan tubuh kita, maka nanti tubuh kita itu akan menjadi sehat. Tubuh kita akan menjadi bersih dan sehat, ya anak-anak soleh dan solehah. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita habis pi atau kita habis pup, kita harus membersihkan badan kita, terutama di bagian mana yang kena kotoran tadi, di bagian mana tadi. Nah, itu harus dibersihkan karena itu semua adalah kotoran yang tidak sah kalau misalnya kita gunakan untuk sholat, dan juga jorok, ya kan anak-anak soleh dan solehah, jadi jorok itu kalau misalnya tidak dibersihkan. Nah, cara kita membersihkan ketika kita setelah pi atau pup itu disebut sebagai istinja. Nah, apa nih Ustazah? Coba baca sama-sama. Istinja. Iya, jadi istinja itu artinya adalah bersuci setelah buang hajat. Hajatnya apa? Hajatnya tadi pi atau buang air kecil, dan pup atau buang air besar. Masya Allah, pinter anak-anak Ustazah. Jadi meskipun misalnya nih kan, antum misalnya kan masih kecil nih kan, misalnya terus antum bilang kayak gini ke Ustazah, anak kan masih kecil, anak belum bisa bersihkan sendiri. Jadi kalau anak pi kadang anak nggak bersihkan karena nggak bisa bersihkan sendiri, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya antum habis pup, kalau misalnya antum habis pi, tetap harus dibersihkan yang ada di badan antum, dan juga yang dibersihkan di mana pi dan pup antum itu jangan dibiarkan begitu saja, harus dibersihkan. Kalau misalnya antum nggak bisa minta tolong sama bunda, atau minta tolong sama ayah, atau minta tolong sama kakak, sama nenek, ya minta tolonglah sama orang yang antum percaya, yang antum kenal, yang biasa ada di rumah bersama antum. Tidak boleh sembarangan minta tolong sama orang, ya. Jadi kalau kita habis
Tapi kalau kita habis pup, kita harus beristinja ya, menggunakan air. Itu baru namanya beristinja. Kita bersihkan. Nah, tapi ingat lagi, kalau misalnya tadi kita nggak menemukan air, kita tidak menemukan air di mana-mana, maka kita boleh menggunakan benda lain. Apa tadi? Apa tadi yang boleh kita gunakan kalau misalnya nggak ada air? Contohnya yang sebut Ustazah tadi ada 2 contoh. Yang pertama adalah apa tadi? Ya, batu. Betul sekali. Kemudian, apa lagi tadi yang contohnya saya kasih yang kedua? Iya, tisu. Betul sekali anak Ustazah, pinter pokoknya semuanya antum ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Karena pelajarannya sudah selesai, sekarang Ustazah mau kasih kuis nih. Atau Ustazah kasih latihan ya. Nah, latihannya apa? Latihannya yang pertama adalah tuliskan atau sebutkan pesan dari nasihat Ustazah. Nah, tadi pesan Ustazah apa sebelum kita mulai pelajaran ini? Ada kan? Ada Ustazah sebutkan pesannya sebelum kita mulai membahas tentang bersuci. Nah, antum tuliskan jawaban antum di buku antum, atau boleh juga direkam lalu dikasih ke Ustazah, dikirimkan ke Ustazah ya. Nah, kemudian yang kedua, coba sebutkan benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Coba tadi yang ada di sini Ustazah sebutkan ada 3 aja yang di sini. Nah, sebutkan 3-3-nya. Nah, kemudian soal yang ketiga adalah sebutkan benda apa yang paling utama, yang paling afdol digunakan untuk bersuci. Nah, itu saja soalnya dari Ustazah ya anak-anak soleh dan soleha. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah siap, nanti bisa dikumpulkan ke Ustazah. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya anak-anak Ustazah. Silahkan diulang-ulang lagi, dicatat yang penting, dikerjakan tugasnya. Pokoknya diulang-ulang sampai antum paham, sampai antum bisa. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dipraktikkan ke depannya sampai nanti kita besar. Ya anak Ustazah, baik sekarang kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.